Mengejar kesempurnaan hanya akan menimbulkan ketidakpuasan kita terhadap hidup, serta menimbulkan berbagai masalah seperti depresi, kecemasan atau anxiety, burnout, insecure, kehilangan motivasi, lelah, dan lain-lain. Mengejar kesempurnaan seringkali memaksa kita untuk mencapai tujuan yang tidak realistis dan sulit untuk dicapai, di mana hal tersebut biasanya muncul karena kita cenderung membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Di sosial media, kita banyak melihat kehidupan orang-orang yang terlihat sangat sempurna dan hanya dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan saja. Ada yang sukses di usia cukup muda, ada yang terlahir sebagai anak orang kaya, ada yang memiliki keluarga harmonis dan rukun, pasangan yang sempurna, prestasi yang baik, dan banyak pencapaian lainnya yang membuat kita jadi berkecil hati dan terlalu keras pada diri sendiri. Seolah-olah kehidupan yang terlihat sempurna itu berkata, hidup seperti inilah yang seharusnya kamu miliki. Kita menjadi semakin memaksa diri untuk mencapai kehidupan ideal tersebut. Kita mengerahkan waktu, uang, serta energi yang kita miliki agar bisa memiliki kehidupan yang sama persis dengan orang-orang yang kita anggap memiliki kehidupan yang sempurna. Kita lantas meniru apa yang menjadi kebiasaan mereka, mulai dari menggunakan barang-barang branded agar dapat dikategorikan masuk ke dalam golongan tertentu. Kita mulai meniru kebiasaan-kebiasaan lain seperti berlibur ke tempat yang mewah, makan di restoran yang fancy, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa kita juga memiliki kehidupan ideal dan sempurna versi diri kita sendiri. Faktanya, dalam hidup, kita hanya saling menebak mengenai kehidupan masing-masing. Seringkali, kita lupa bahwa kehidupan yang mereka tampilkan itu hanyalah sebagian dari apa yang ingin mereka tampilkan. Kita hanya melihat segelintir dari apa yang sudah mereka filter, tanpa mengetahui 24 jam dari kehidupan aslinya. Kita menjadi lupa bahwa beberapa dari mereka yang kita anggap jauh lebih beruntung juga pasti memiliki kesulitan dan ujiannya masing-masing. Kita tidak pernah tahu persis apa yang mereka alami di balik semua itu, bagaimana perjuangan mereka, dan bagaimana mereka berproses. Dengan demikian, mengejar kesempurnaan dalam hidup hanyalah suatu hal yang tidak ada habisnya. Karena sebenarnya, kesempurnaan itu tidak dapat benar-benar kita capai. Karena itu, tidak heran apabila kita lebih merasa lelah, frustrasi, depresi, cemas, insecure, dan membenci diri kita sendiri. Karena kita selalu membebani diri kita sendiri dengan rasa kekurangan yang terus-menerus dan tidak pernah cukup. Di Jepang, ada istilah yang dikenal sebagai wabi-sabi. Wabi-sabi merupakan filosofi hidup orang Jepang, di mana wabi-sabi mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dan memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Wabi-sabi mendorong kita untuk lebih berfokus pada hal-hal yang telah kita miliki dibandingkan berharap kepada hal-hal yang tidak kita miliki dan terima. Wabi-sabi sangat cocok diterapkan pada masyarakat modern saat ini, yang kini mulai terbiasa untuk terus-menerus mengejar kesempurnaan. Kita dapat melihat bahwa orang yang mengejar kesempurnaan pada akhirnya cenderung lebih depresi, cemas, dan stres. Dikarenakan kita selalu terpacu untuk mengikuti gaya hidup yang sangat konsumtif dan selalu mengikuti tren yang tidak ada habisnya. Lalu, bagaimana sih kita dapat menerapkan wabi-sabi dalam keseharian kita? 1. Menumbuhkan rasa cukup. He who knows that enough is enough will always have enough. Lao Tzu. Yang berarti, dia yang tahu bahwa cukup adalah cukup akan selalu merasa cukup. Hidup di era modern ini, kita seolah-olah dituntut untuk menjadi sempurna agar bisa bersaing dan bertahan dalam setiap harinya. Di mana tanpa kita sadari, tuntutan inilah yang membuat kita tak bisa menoleransi keterbatasan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan kita, yang pada akhirnya dapat berujung kepada kita merasa gelisah, cemas, frustrasi, dan tidak puas dalam menjalani hidup.
Dengan wabi-sabi, kita dapat terhindar dari obsesi pada kesempurnaan, di mana konsep wabi-sabi sendiri merupakan menerima segala ketidaksempurnaan dengan apa adanya. Sebab, pada saat kita mampu menumbuhkan rasa cukup atau sense of enough dalam diri kita, hal ini akan membuat kita menjadi lebih menghargai kehidupan, sehingga hati kita pun akan menjadi lebih tentram dan jauh lebih bahagia. 2. Bersyukur. Bukan kebahagiaan yang dapat membuat seseorang bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Konsep wabi-sabi dapat menjauhkan kita dari ambisi yang berlebihan, di mana kita dianjurkan untuk menghalau diri dari nafsu dan keinginan yang tiada habisnya, dengan cara lebih menghargai apa yang telah diberikan. Dengan menghargai dan mensyukuri apa yang telah kita miliki, hal ini akan menjauhkan diri kita dari kesedihan atas sesuatu yang berada di luar dari kendali diri kita. 3. Mengembangkan apa yang telah dianugerahkan. Selain menerima dan bersyukur akan apa yang kita miliki saat ini, wabi-sabi juga mengajak kita untuk mengembangkan apa yang telah diberikan oleh semesta. Perfection doesn't exist in anyone. Striving for perfection in any part of our lives is a recipe for failure, since it can never be attained. Dr. John Grohl. Yang berarti, kesempurnaan tidak ada pada siapapun. Berjuang demi kesempurnaan dalam setiap bagian kehidupan kita adalah resep untuk kegagalan, karena itu tidak akan pernah bisa dicapai. Seringkali, bukanlah kesempurnaan yang menjadi tujuan utama kita, melainkan kebahagiaan dan ketenangan batinlah yang kita perlukan dalam hidup. Kebahagiaan mungkin tampak sulit diperoleh, namun kenyataannya, kebahagiaan itu justru seringkali berada di sekitar kita. Dan kita hanya perlu tahu apa yang menjadi alasan dari kebahagiaan kita, apa yang sebaiknya dilakukan, dan bagaimana menghargai setiap berkat yang kita miliki. This is Mapping Life. Thank you for watching.